Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Scholastic 5 jurusan Teknik Elektro, Prodi D3 Teknik Elektronika. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bilal Jalalia dengan NIM 211311001. Nama saya Agung Rizky Ramdhani dengan NIM 211311002. Nama saya Alfi Zuraida dengan NIM 211311005. Nama saya Gilang Alamsyah dengan NIM 211311014. dan nama saya Gilang Cahya Permana dengan NIM 211311015. Di sini kami akan memperkenalkan alat yang kami buat, yaitu dengan berjudul Sunthread Single Axis Metode Fuzzy Logic. baik. Berikut videonya. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja Sunthread Single Axis Metode Fuzzy Logic. Di sini terdiri dari 6 buah solar panel, yang dimana solar panel ini itu berfungsi untuk menghasilkan listrik, energi listrik, dan menyimpannya ke baterai, dan dibantu dengan modul step up charger. Terus, dan di sini untuk penggerak motornya tuh ada kontrolernya, itu Arduino Nano. Jadi sistemnya tuh solar panel ini akan mengikuti cahaya matahari, di mana cahaya tersebut akan terdeteksi oleh sensor LDR, yang dimana sensor LDR itu untuk mendeteksi intensitas cahaya, dan solar panel tersebut akan mengikuti apabila cahaya yang diterima lebih terang, maka misalnya sebelah kanan lebih terang, solar panel akan bergerak ke sebelah kanan, dan begitupun sebaliknya. Nah, mungkin itu untuk penjelasan cara kerja sistem Sunthread Single Axis Metode Fuzzy Logic. Jadi saya akan menjelaskan tentang mekanik dari alat ini. Yang pertama itu ada slot untuk solar panelnya sendiri. Ini kita membuat satu slot. Jadi satu solar panel itu menggunakan satu slot solar. Nah, ini kita bikin desainnya untuk plug and play. Jadi ini bisa dilihat di sebelah sini. Jadi seperti puzzle ya. Jadi tinggal dipasang. Jadi kalau kita mau nambah lagi solar panel, kita bisa pasang aja di sebelah sini ataupun di sebelah sini, teman-teman. Nah, ini didesain menggunakan SolidWorks ya, software SolidWorks, dan kita print menggunakan 3D printing yang berbahankan filamen, teman-teman, untuk slotnya ini. Lalu untuk memutarkan solar panelnya, kita ada motor servo tipe MG995. Nah, kenapa kita pilih ini? Karena ini kan untuk bebannya cukup berat. Satu slotnya aja ini udah sampai kurang lebih 50 gram. Jadi dikali 6 ditambah lagi dengan solar panelnya ini. Jadi kira-kira total dari beban yang akan kita putar itu sekitar setengah kilo atau 500 gram. Nah, kenapa kita menggunakan MG995? Karena spesifikasinya yang cukup bagus ya performanya. Dia bisa mengangkat beban sampai dengan 7 kg untuk di spesifikasinya itu. Begitu, teman-teman. Lalu untuk towernya sendiri kita bikin menggunakan akrilik ya. Akrilik ini yang tingginya sudah disesuaikan dengan putaran dari solar panelnya. Nah, seperti ini. Jadi tidak akan tertabrak dengan base atau line bawahnya gitu. Itu aja untuk mekanik. Jos. Baik, teman-teman, selanjutnya ada aspek elektronika. Di sini yang sudah disebutkan tadi memakai 6 buah solar cell, yang dimana satu solar cellnya ini mampu menghasilkan 5 volt dan 200 mA untuk setiap pengisian dayanya itu kalau optimal. Dan di sini kita memakai 6 buah solar cell, yang dimana ini akan menghasilkan 1,2 ampere. Dan selanjutnya untuk efisiensi daya dari solar cell ini
sekitar 60% dengan rumus yang ada di bawah sini. Dan selanjutnya ada di sini kapasitas baterai. Di sini kita memakai 3 buah baterai yang dimana satu baterainya ini berkapasitas 1200 mAh. Di sini dipasang paralel sehingga menghasilkan dapat menampung sekitar 3600 mAh. Selanjutnya di sini ada microcontrollernya. Kita menggunakan Arduino Nano. Di mana Arduino Nano ini kita gunakan 5 pin ya, yaitu 5 volt, ground, lalu ada pin analog 0 dan analog 1, lalu ada digital pin di D11. Lalu selanjutnya untuk selanjutnya di sini ada motor servo. Motor servo ini memakai 3 pin yang dimana wiring berwarna coklat ini tersambung ke ground, lalu yang merah ini tersambung ke 5 volt dan yang kuning ini tersambung ke D11. Lalu di sini ada 2 buah LDR. 2 buah LDR yang dimana LDR ini keduanya itu nyambung ke pin analog 1 dan pin analog 0 sebagai inputan. Baik, sekian untuk aspek elektroniknya. Baik, sekarang kita masuk ke dalam bagian kendalinya. Di sini kendali pada satuan single axis yang kita buat menggunakan metode sistem fuzzy logic, di mana di sini kita menggunakan 2 LDR sebagai input untuk intensitas cahayanya. Lalu untuk outputnya itu kita akan menggerakkan arah putaran si servo motor untuk menyalakan si solar panelnya. Nah, di sini ada membership function pada input, di mana terdapat 3 bagian. Yang pertama itu redup, yang kedua terang, yang ketiga itu sangat terang. Lalu untuk selanjutnya ini ada masih sama untuk inputnya, di mana bagian membership function ini terdapat 3 bagian juga, redup, terang, dan sangat terang. Nah, untuk output motornya ini kita sama juga mendapat 3 bagian membership functionnya. Yang pertama itu dia akan bergerak. Baik, dan untuk outputnya itu di sini adalah arah gerak si motor servonya yang bisa clockwise atau counterclockwise. Dan jika motor servo ini intensitas ini terdeteksi sama besarnya, maka dia akan berhenti. Dan untuk rules fuzzy-nya di sini didapatkan 9 rules fuzzy-nya. Maka itulah untuk kendali alat kita ini ya, teman-teman. Baik, saya akan menjelaskan bagian komputer pada alat ini. Alat ini diprogram menggunakan software Arduino IDE dengan board Arduino Nano yang memiliki prosesor Atmega 328P dengan bootloader. Di sini pada programnya itu terdapat sesuai dengan kendali yang telah dirancang. Di sini terdapat fazifikasinya. Kemudian pada bagian ini adalah fuzzy inference rule. Kemudian bagian ini kita menggunakan 9 fuzzy rule sesuai dengan yang telah dibuat pada rancangan kendali. Dan setelah fuzzy rules ditulis, maka keseluruhannya akan didefazifikasi dan menghasilkan keluaran servo yang sesuai dengan fuzzy rules. Ini merupakan flowchart dari bagian sistem ini, di mana ketika sistem di start, maka programnya akan membandingkan intensitas cahaya dari LDR1 dan LDR2. Jika nilai LDR1 lebih besar dari LDR2, maka servo akan berputar clockwise. Dan jika LDR1 kurang dari nilai LDR2, maka servo akan berputar counterclockwise. Dan jika LDR1 mendeteksi nilai yang sama dengan LDR2, servo akan berhenti. Cukup sekian penjelasan bagian komputer dari saya. Sesuai dengan cara kerja alat ini, alat akan bergerak ketika kedua LDR mendeteksi intensitas cahaya dari sinar matahari. Apabila salah satu sensor mendeteksi intensitas cahaya yang lebih terang, maka motor akan bergerak ke arah yang lebih terang. Seperti yang dilihat, sumber cahaya berasal dari sebelah kanan saya, sehingga apabila sensor sebelah kanan ditutup, maka dia akan bergerak ke arah sebelah kiri. Karena sensor sebelah kiri mendeteksi sinar matahari lebih besar, cahaya matahari lebih besar daripada sensor sebelah kanan. Begitu pula apabila sensor yang sebelah kiri ditutup, maka
gerak motor servo akan bergerak ke arah kanan. Jika tidak ada halangan pada sensor, maka motor akan mengarah ke sebelah kanan karena sumber berasal dari sebelah kanan. Untuk selanjutnya di sini ada kesimpulan dari alat yang telah kami buat yang berjudul Sun Tracker Single Axis metode Fuzzy Logic. Di sini kesimpulannya tuh alat kami yang telah kami buat tuh dapat terrealisasi dan terintegrasi ya telah sesuai dengan apa yang dirancang baik dari bagian mekanik, elektronik, kendali dan aspek komputernya. Dan untuk alat Sun Tracker ini diimplementasikan juga agar lebih optimal untuk menghasilkan tegangan listriknya maupun arus listriknya juga, sehingga alat ini dibuat untuk mengikuti cahaya matahari agar hasilnya pun lebih optimal. Cukup sekian video yang dapat kami sampaikan. Semoga penjelasan dari kami dapat mengedukasi para penonton dan juga teman-teman sekalian. Dan semoga bermanfaat dan berguna untuk kedepannya. Mohon maaf jika ada kesalahan dari kami. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Nenek.